Lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bimo Prakoso dari Panin Sekuritas. Ya Mas Bimo, informasi yang menarik ini yang baru saja kita sampaikan terkait adanya pergantian jajaran komisaris, kemudian direksi yang ditambah dan diganti sedikit pun meskipun kita tahu juga ini diharapkan banyak pihak pelaku pasar begitu terkait dengan perbaikan kinerja Telkom sendiri. Anda bagaimana ini analisisnya? Jadi kalau kita melihat dari Telkom sendiri, sebetulnya kalau dari corporate governance, pergantian dari komisaris, biasanya memang kalau pergantian komisaris ini tidak terlalu berdampak pada manajemen secara khusus. Karena yang paling berdampak kepada manajemen secara khusus itu biasanya memang jajaran direksi. Karena jajaran direksi ini kan yang memang memberikan sebuah kebijakan atau yang memberikan arahan akan strategi perusahaan ini bakal bergerak kemana, dan komisaris itu memang fungsinya lebih ke satu di bagian penasihat atau di bagian sudut pandang tambahan atau bagian bahkan beberapa hal itu bisa menjadi seperti ambasador dari sebuah perusahaan. Nah, di sini ketika kita melihat adanya komisaris yang baru, sebetulnya di sini kita bisa melihat apakah hal ini akan berdampak signifikan kepada kinerja Telkom. Saya rasa di sini tidak ada hal yang akan berdampak secara signifikan dan secara langsung terjadi di Telkom. Karena kalau kita lihat sendiri juga dari jajarannya, komisaris utamanya, di sini juga ada input tambahan, yaitu sudut pandang dari ekonomi yang lebih kreatif, itu akan mengarah seperti apa. Karena kalau kita lihat juga di dunia teknologi ini kan akan menjadi dunia yang membuka dunia yang terbaru. Jadi kalau kita lihat di US sendiri pun, di sini juga sektor teknologi itu adalah sektor-sektor yang memang diisi orang-orang yang lebih muda atau lebih fresh, sehingga di sini dalam membuka dunia baru, di sini akan lebih jelas lagi. Dan kalau kita lihat dari komposisi juga, sebetulnya di sini juga ada komposisi yang memang seperti komisaris utama, Bambang Brojonegoro, itu bisa dibilang adalah karakter yang memiliki anchor yang cukup positif, karena Bang Broj sendiri juga di dunia ekonom itu juga memiliki reputasi yang memang positif. Jadi sebetulnya dampaknya in overall terhadap Telkom, kita lihat nggak terlalu signifikan. Karena yang menjadi poin penting adalah jajaran direksinya pun masih sama sih. Betul. Pergantiannya hanya minor lah. Yes, minor kalau bisa dari direksi. Sementara komisaris begitu memang ada satu sosok yang mungkin ini menjadi perhatian begitu, seorang musisi begitu yang cukup terkenal juga di tanah air, menjadi salah satu komisaris independen. Meskipun sudah dijelaskan sebelumnya alasannya adalah untuk bagaimana memperbaiki dari sisi konten Telkom sendiri. Anda melihat akan banyak lagi nanti inovasi-inovasi secara konten mungkin ataupun inovasi produk yang akan ditelurkan misalnya oleh Telkom. Seharusnya malah lebih ke inovasi dari sisi produk. Karena kalau kita lihat dari produk sendiri, banyak sekali produk-produk yang dikembangkan dari sektor teknologi. Dan gimana cara kita bisa mengembangkan produk-produk dari sektor teknologi? Sektor ini tidak bisa dikembangkan begitu saja dari sisi yaitu expertise khusus atau hard skill khusus. Tapi kan teknologi di bidang ini menyangkut erat dengan kaitannya culture, dan juga selain culture lifestyle, di mana teknologi dapat mengimbangi kita punya peradaban yang baru. Dan tentunya hal ini perlu dibuka oleh orang-orang yang memang memiliki kapabilitas di hal tersebut untuk melihat satu, dunia yang baru itu seperti apa, culture yang baru manusia itu seperti apa, dan peradaban juga manusia itu seperti apa. Sehingga hal ini dibutuhkan tenaga yang memang lebih fresh dalam melihat sesuatu. Makanya juga kita lihat dengan masuknya musisi ke jajaran komisaris, sebetulnya di sini tidak menimbulkan dampak negatif, yang dimana ada yang bilang bahwa sebetulnya diragukan juga kapabilitasnya. Sebetulnya kita nggak melihat hal sampai ke situ sih, karena toh juga ini adalah jajaran komisaris yang dimana kebijakan-kebijakan penting tetap dipegang oleh jajaran direksi. Betul. Kita akan langsung saja melihat bagaimana kinerja dari Telkom Indonesia Persero. Mungkin selengkapnya bisa Anda saksikan juga di layar televisi Anda terkait dengan infografik ini. Bagaimana pada closing market pada akhir pekan lalu memang mengalami tekanan sekitar 3,25% di level 3.270. Sementara kalau kita lihat pergerakannya dalam satu pekan terakhir juga masih negatif 1,21%. Sementara kalau kita lihat satu bulan sudah mulai ada pergerakan positif menguat sekitar 0,26%. Adapun beli asing dalam satu pekan terakhir sempat masuk juga ke Telkom sekitar 138,62 miliar rupiah dengan PE ratio sekitar 15,57 kali dan market cap-nya mencapai 323,93 triliun.
rupiah. Nah, bagaimana Anda melihat pergerakan sahamnya nih kalau kita lihat apakah sudah cukup tinggi sehingga kemudian koreksi wajar terjadi dari pergerakan Telkom atau memang ada hal lain begitu? Apakah juga terpicu dengan adanya informasi yang banyak beredar terkait dengan pergantian komisaris juga di Telkom? Oke, jadi kalau kita lihat penurunannya di sini memang bisa dibilang sedikit pullback ya, karena kalau kita bandingkan dengan 1 bulan yang lalu itu bahkan kan Telkom sempat ada di 3.200, terus juga sempat lagi naik ke 3.300, hampir ke 3.400. Ya. Jadi pullbacknya wajar. Justru kalau kita lihat dari fundamentalnya, sebetulnya banyak sekali alasan yang menopang harga Telkom untuk tetap di level yang seperti ini. Bahkan ada juga potensi peningkatan yang ke arah yang positif nih. Pertama, Telkom juga di sini sudah mengawali dari 5G yang kemarin sudah disahkan oleh Kemeninfo. Kemeninfo, betul. Betul. Di sini juga yang sudah disahkan di jaringan 2,3 GHz. Jadi di sini kan otomatis di sini bisa menandakan bahwa jaringan 5G di sini akan menjadi sesuatu di Indonesia yang nantinya ini dapat mengembangkan dari sisi teknologi telekomunikasi. Kemudian kalau kita lihat dari secara bisnis sendiri di telekomunikasi Indonesia itu seperti apa, dari laporan keuangan yang sudah dirilis oleh Indosat dan juga Excel, di sini menandakan bahwa di first quarter 2021, itu kalau kita lihat revenue per megabyte, itu sudah menunjukkan sedikit adanya pemulihan. Kalau kita bandingkan di fourth quarter 2020 ya, di akhir tahun 2020, itu revenue per megabyte kita memang terpukul cukup dalam untuk sektor telekomunikasi. Hal ini menandakan bahwa adanya perang tarif yang memang signifikan. Tapi di first quarter dari laporan ISAT dan Excel ini adanya perbaikan yang otomatis di sini akan tertranslasi ke pendapatan Telkom yang juga akan bergerak ke sisi yang positif. Karena tingkat kompetisinya di sini sedikit mereda. Ini yang sebetulnya menjadi katalis positif untuk kedepannya buat Telkom. Mas Bimo, rekomendasinya seperti apa? Apakah nanti pada saat opening market kita bisa langsung hajar kanan saja atau tidak? Ditahan dulu jawabannya, kita bahas nanti di segmen berikutnya. Dan pemirsa...